أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah silaturahim. Ini yang keenam, menyambung silaturahim. Apa artinya silaturahim? Mari jemaah, apa artinya silaturahmi? Jemaah, ya, ibu-ibu mungkin ada yang mau jawab. Masa ada yang mau jawab? Ana tunjuk kalau ada yang mau jawab. Nah, ya, yang sebelah kiri ini. Silaturahim itu menjaga hubungan sesama saudara muslim, kerabat dan sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Kelebihan jawabannya. Silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat kita yang ada hubungan rahim. Itu disebut silaturahim. Kalau bersama sesama muslim, bersama sahabat, itu namanya ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Tapi silaturahim ini salah kaprah kadang-kala jemaah. Silaturahim alumni UNEJ bukan silaturahim. Silaturahim lulusan SMP mana, itu bukan silaturahim. Silaturahim warga dusun. Dusun apa? Silaturahim itu khusus yang ada hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Karena ada orang temennya banyak, sahabatnya banyak, tapi sama saudara-saudaranya, sepupunya, misanannya, pamannya, nggak peduli sama mereka. Maka yang namanya silaturahim adalah menyambung. Silah itu menyambung, atau silah itu artinya berbuat baik kepada rahim kita. Kalau bicara rahim kita, yang paling dekat sama kita adalah bapak ibu kita. Bahkan kita keluar dari rahim ibu kita. Kemudian kakak beradik kita, itu rahim sama kita. Kemudian paman-paman kita. Kemudian rahimnya siapa yang menjadi ukuran? Sebagian ulama mengatakan yang disebut silaturahim itu yang mahram sama kita. Kalau dia perempuan sama kita mahram. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan rahim itu adalah yang saling mewarisi. Jadi kalau dia mati kita dapat warisan, itu rahim kita. Pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, mereka yang punya hubungan rahim sama kita walaupun tidak mewarisi, walaupun bukan mahram kita. Paling tidak yang satu bapaknya kakek sama kita, satu buyut. Jadi yang satu buyut sama kita itu rahim. Jadi sepupu dua kali itu rahim sama kita. Kata Nabi SAW berkaitan dengan rahim ini, beliau mengatakan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diluaskan, dibentangkan jemaah,
wa yunsa'alahu fi adharih, ingin umurnya ditambah, dipanjangkan umurnya. Kita ini sekarang takut sama COVID-19, ya, takut mati. Maka dengarkan sabda Nabi SAW, fal yasil rahimah, yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Jangan sampai antum sama paman, sama sepupu, sama keponakan ribut. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Dan ternyata yang menyebabkan silaturahim itu putus, salah satunya warisan. Bener? Betul? Nah, betul jemaah. Ini ponakan nggak nyapa sama pamannya, kakak beradik berantem nggak bertegur sapa. Ada kawan anak, subhanallah, dia cerita, anak datang Ustaz ke rumah kakak anak di Malang, kata dia. Memang ada warisan yang dipegang sama kakak. Anak datang, anak punya adik-adik perempuan, Ustaz, mereka perlu uang. Kakak anak kaya raya dan ada warisan yang dipegang sama dia. Ketika anak datang ke sana, sama anaknya masuk nggak boleh rumah, keponakannya nih jam. Mau masuk nggak boleh, nggak, ayah nggak ada, kata dia. Loh, tapi kan ini kan pamannya, silahkan masuk, nggak boleh. Akhirnya anak nunggu di luar rumah. Beberapa menit kemudian kakak anak keluar dengan mobil, ada di dalam rumah. Wallahi, hati-hati, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Walaupun mungkin kau kaya dengan menguasai harta warisan, tapi sekali lagi nggak akan ada berkah di sana. Maka tolong mulai sekarang bikin grup, bukan grup lulusan SMA, SMP, grup keluarga. Anak Mbah Kakung, apalah buyutnya, semua masuk satu grup. Anak ini punya grup bersama kerabat dari pihak bapak anak. Nama anak Syafiq bin Riza bin Hasan. Jadi anak-anaknya Hasan dan cucu-cucunya Hasan, satu grup. Ana juga punya dari ibu Ana namanya Ni'mah binti Sulaiman. Semua anak-anaknya Sulaiman. Kita bikin satu grup. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang perlu uang, ketika ada perlu bantuan, kerabat ini semua yang bantu. Dan subhanallah, kalau kita lihat takdir Allah ini indah. Hampir di semua keluarga itu ada satu atau dua yang sukses. Sisanya mungkin susah hidupnya, tapi ada yang sukses. Ketika mereka menjaga silaturahim, insya Allah bicara mengentas kemiskinan, yang mungkin Indonesia selalu tiap tahun berpikir tingkat kefakiran, kemiskinan belum berkurang atau bertambah. Salah satu yang harus digarap itu bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi membuka hati orang-orang beriman supaya silaturahim. Ada orang yang sama kawannya royal, sama sahabatnya royal, ke warung ditraktir sama dia, keponakannya nggak pernah dia bantu, pamannya sakit nggak pernah dia kunjungi. Memutuskan rahim dia. Walaisal wasil bil mukafi. Kata Nabi SAW, yang disebut orang yang menyambung rahim itu bukan yang bales-balesan, bukan yang bales-balesan. Dia kasih hadiah, kita kasih hadiah. Dia berkunjung, kita berkunjung. Bukan. Yang disebut orang yang menyambung rahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yang kalau silaturahim diputus dia sambung. Dia punya paman nggak bertegur sapa sama bapaknya, nih anak keponakan ini berusaha untuk nyambung. Mungkin dia ke rumah pamannya ditolak, mungkin ketemu sama sepupunya ditolak, tapi dia tetap berusaha. Itu yang disebut menyambung rahim.